misalnya nanti kalian jangan takut untuk menyampaikan apapun karena nanti akan semuanya terjaga rahasia. Oke, setuju ya? Silakan yang lain. Ada lagi tidak? Semuanya setuju? Oke, kalau semuanya setuju, tadi sudah ditandatangan kan? Nah, kalau sudah ditandatangan boleh disimpan aja di situ. Boleh kalian fokus lagi ke hal yang akan kita bahas ya. Nah, ketika tadi kontrak konseling sudah selesai, sebetulnya kita sudah kenalan ya. Tapi untuk mengefektifkan waktu dan supaya Bapak juga jadi lebih mengenal diri kan, silakan perkenalan dulu masing-masing. Ini kan ini ada Bulan, terus Dinda, terus Siti, terus Nisa ya. Nah, juga selain menyebutkan nama, kalian nanti di akhirnya ada satu kata yang menggambarkan menggambarkan perasaan kalian sekarang. Silakan. Nama dan perasaan katanya. Asmara. Terus? Gimana? Nervous. Artinya kayak? Oke. Kalau bisa? Bingung. Kalau Siti? Capek. Oke. Apa yang tadi kalian sampaikan itu? Jadi asmara, terus bingung, capek. Itu perasaan yang bukan ada. Hanya saja perasaan-perasaan itu muncul mungkin dari latar belakang kalian, dari bagaimana pola asuh orang tua kalian, dari bagaimana pola interaksi orang tua dengan kalian. Nah, di sini juga akan menggambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman berat kalian yang pernah kalian hadapi di rumah kalian masing-masing ya. Kan tentunya tidak akan mungkin tadi di Bapak nanya nih tentang satu perasaan, tentang satu kata, tapi kok kalian yang keluarnya hal-hal negatif. Nah, itu kenapa bisa keluar dari dalam diri kalian itu kan berdasarkan apa yang kalian rasakan selama ini. Nah, ini dalam hal ini nanti kita akan coba bahas supaya kalian berhubungan dengan orang lain itu jadi suatu hal yang baik pada akhirnya. Mungkin saja tadi kata-kata yang negatif itu di awal adalah dari hal yang pernah kalian alami sebelumnya. Nah, intinya sederhana, jadi setiap manusia itu punya dorongan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kalian tadi kan kata-katanya negatif ya, itu sebetulnya mungkin sedang terluka. Nah, ketika terluka, dorongan itu mungkin akan jadi terlambat, akan jadi hal yang tadinya harusnya bertumbuh, kalian malah jadi tidak bertumbuh. Nah, kita akan coba untuk membuka hambatan-hambatan itu semua secara bersama-sama ya. Bukan Bapak yang mencari solusinya, yang menyimpulkan, tapi justru kalian. Kalian siap ya? Oke. Siap, nanti kita akan mulai. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi yang kalian katakan di awal tentang kata-kata negatif ini, kemudian Bapak akan mempelajari dalam pendekatan yang lain, yaitu dari bagaimana kalian dilahirkan. Misalnya ada anak pertama, sulung, ada anak yang tengah, ada anak yang bungsu. Nah, itu ternyata dari teori ini itu akan membuka dan akan membedakan gitu ya, bagaimana cara kalian melihat dunia. Itu juga bisa dilihat dari ingatan masa kecil kalian, bagaimana kalian cara mengambil jendela masuk ya, melihat hidup kalian. Nah, itu juga akan berhubungan tentang pola unik
Ini akan bertanya nih, satu pertanyaan kepada kalian. Kalian anak berapa? Nah, itu satu ingatan masa kecil paling jelas yang muncul pada saat itu. Coba lihat. Oh, anak tunggal. Pasti anak pertama ya. Anak tunggal kan? Kelas 3 SD. Oke. Itu sih 9 tahun ya. Oke. Makasih Dinda atas keterangannya. Waktu itu Dinda antara usia 48 atau 9 tahun ya. Yang sudah memutuskan bahwa cara terbaik bertahan itu adalah dengan menghilang. Tadi katanya apa? Bukan hilang. Nah, apakah keputusan itu masih kamu bawa sampai sekarang? Iya. Terus apa lagi? Jadi kamu merasa bahwa ketika orang tua itu kemudian di depan kamu ya, waktu itu merasa bahwa adalah kamu udah aja lebih baik tidak ada di dunia ini ya. Nah, apakah Dinda juga nggak mau kenal orang baru, nggak mau kenal orang dekat di sini? Karena tadi memutuskan untuk pergi aja menghilang. Nah, ini tuh sudah masuk ke dalam ya, dari kejadian yang pernah kita alami semasa kecil gitu ya. Melakukan orang tua, ribut di depan kamu. Nah, di situ ada keselamatan, ada dalam kesendirian. Jadi Dinda berpikir seperti itu. Kemudian terbentuk bukan karena kamu lemah, tapi karena itu satu-satunya strategi yang menurut kamu bertahan di usia 9 tahun. Nah, ya. Kalau misalnya gitu, di tengah ya. Oke. Apalagi selain itu? Terus waktu itu pernah waktu ulang tahunnya ke 10 berbarengan sama lomba kakak. Berbarengan dengan Terus kakak menang, jadi semua perhatian orang tua tuh fokus ke kakak. Apa yang kamu rasakan waktu itu? sedih aja sih, soalnya kan aku nungguin itu diucapin atau apa gitu, ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Oke. Kemudian ada lagi selain itu? Pernah juga sih Pak nyoba gitu, pertama kali nyoba masak gitu, coba ada biar di Masak notice, apa? Masak apa? masak nasi goreng biar di notice, tapi nggak ada. Jadi inginnya hebat bisa gitu ya, atau biasa nih anak mama yang kedua bisa gitu. Tapi sama sekali tidak ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Nisa itu sebetulnya usaha yang luar biasa ya, usaha yang sangat keras, usaha yang luar biasa. Dan ketika usaha itu
bisa berdiri sendiri. Ya, saya harus selalu bergantung kepada orang lain. Dan di sini ketika tidak ada yang bisa disadari, justru yang muncul adalah apa? Kecemasan. Kecemasan itu muncul, kemudian ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan itu juga jadi hal yang tidak masuk akal. Karena kemandirian itu tidak pernah diajarkan kepadamu. Walaupun mungkin tadi kan ada itu kan untuk mengajak kakak gitu ya, padahal tapi tidak ada evidence. Nah, terakhir Siti gimana? Dua orang ya. Itu yang bertiga juga ya. Pergi itu maksudnya? Jadi sekarang tinggal di mana? Terus ada lagi Siti? Jadi Siti itu di usia segini udah jadi orang tua yang udah betul memang sudah masih ada nenek ya. Tapi kan nenek usia berapa? 70. Artinya di usia seperti ini Siti sudah harus mengambil peran sebagai ibu. Walaupun mungkin di usianya belum cukup ya. Nah, justru di usia 11 tahun waktu itu ya, karena waktu itu sudah apa namanya, perlakuan ibu yang tiba-tiba hilang, perpintahan. Jadi sampai saat ini tidak tahu dari 11 tahun jadi tidak tahu ya. Nah, yang disebutkan oleh Siti itu jadi gaya hidupnya itu adalah saya harus kuat seorang diri ya. Karena ada dua orang adik yang harus dibesarkan, yang harus dibimbing ya. Kemudian itu juga ada pernyataan bahwa kelemahan adalah bahaya. Jadi, akibatnya Siti ini itu tidak bisa terhubung dengan orang lain secara tulus ya, karena ada hal yang belum harusnya dia dapatkan, malah justru menanggung gitu ya. Dan artinya karena kurang terhubung berarti terlihat, dan itu terlihat sebagai berarti lemah ya. Mungkin gitu ya Siti. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita semua itu sudah mengidentifikasi sesuatu yang sangat penting. Kemudian masing-masing di antara kalian itu dinamakannya itu mistaken beliefs atau sesuatu hal keyakinan yang salah. Nah itu keyakinan yang salah itu terbentuk dari apa? Dari pengalaman yang sangat pahit dan bahkan mungkin berat di masa kecil ini, sehingga terbawa menjadi keyakinan yang sangat dipahami oleh kalian bahwa itu sebetulnya keyakinan yang salah sebetulnya. Itu mari kita namakan bersama itu sebagai keyakinan yang salah. Kalau tidak keyakinan ini, nah ini kan sebetulnya di awal sudah dibahas ya. Ternyata masih seperti itu pengalaman. Kalau Nisa? Besok ingin sebetulnya membuktikan di notis tadi, tapi jadi soal adalah percuma ngapain. Kalau mulai karena kan waktu itu memang usia seperti itu masih harus dibimbing ya. Jadi belum saatnya bulan itu waktu itu belum dilepaskan sendiri. Sebetulnya memang positif
Ini coba Rinda gimana? Nah, kan sebetulnya mah kalian datang ke sini terus untuk mencari solusi itu ya. Karena memang sekarang itu baru tahu penyebabnya apa. Kita akan cari bersama untuk solusinya. Kalau bisa gimana? Terus ada lagi? Oke, karena yang pertama nilai turun, yang kedua juga jadi menangkapnya ada yang sering menarik diri. Kalau kan oke, ya. Jadi sebetulnya mah ngapa-ngapain sebetulnya mah capek banget ya. Kalau di sini nah, kalian itu baru saja mencapai sesuatu yang luar biasa. Ini namanya insight, ya, atau kesadaran, misalnya itu bahasa Indonesia kesadaran. Jadi kalian punya modalnya apa? Mengenali bahwa keyakinan-keyakinan itu yang dulu membantu, sebetulnya membantu kalian dalam bertahan. Nah sekarang itu justru menghalangi kalian untuk hidup untuk berkembang. Kemudian yang terpenting itu adalah keyakinan itu bukan faktor tentang diri kalian, bukan fakta tentang diri kalian. Itu adalah strategi lama yang bisa diubah sebetulnya. Iya, ya harusnya bisa. Karena kan tadi ada mistaken beliefs itu. Nah, ketika tadi kita bahas tentang keyakinan yang salah, kemudian Bapak tanya apakah itu kita disitu terus dengan strategi itu bertahan? Ternyata tidak. Jawaban kalian semuanya tidak. Ya. Dan karena itu tadi juga bertanya, aman bisa? Ya sangat bisa. Nah, apakah itu bisa seperti apa? Nah, kita akan coba mulainya kapan? Ya, sekarang. Karena perubahan itu ketiga kan sekali lagi ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini atau sekarang. Nah, ukuran kesehatan mental seseorang itu adalah minat sosialnya. Seberapa dalam dia merasa terhubung dan mau berkontribusi untuk yang lain. Karena kan kalian tadi bisa tadi menarik diri, misalnya tadi kamu lebih menghilang, misalnya dan yang lain juga sama. Nah itu selama ini kan kalian itu menjauh itu karena koneksi itu, bukan karena kalian berusaha sebetulnya, tapi karena kalian ada apa? Ada luka. Lukanya terbawa sampai sekarang. Lukanya bukan luka fisik tapi luka psikologis. Nah, luka itu apakah bisa disembuhkan? Ya sangat bisa. Jadi yang dikatakan oleh Dinda. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut Bapak ini paling menarik, karena kalian nanti akan berperan sebagai orang yang berubah. Dinamakan namanya acting as if. Jadi nanti kalian bertindak itu seolah-olah kalian itu sudah menjadi versi diri kalian yang sudah berubah dari yang sebelumnya. Kemudian misalnya versi Dinda itu tadi terhubung, misalnya tapi tidak terhubung ya. Yang tadi yang menghilang itu kan. Nah, kalau misal itu kan versinya kalau tadi misal apa? Tidak ya menarik diri, kemudian tidak percaya bahwa melakukan sesuatu itu percuma gitu ya. Padahal harusnya Nisa itu harus percaya bahwa usahanya itu harus berarti. Kalau Wulan tadi kan percayanya apa? Tidak percaya diri kan, karena harus selalu dibayang-bayang orang. Padahal sebetulnya Wulan itu punya kemampuan untuk ya. Kalau Siti tadi apa? Tidak boleh apa? Nah, jadi justru di sini
eh, bahwa meminta tolong itu sebetulnya adalah kekuatan. Nah, kita bermain peran, role play. Nah, satu situasi sosial, ya. Kalian nanti seolah-olah baru masuk di kelompok ini, kemudian di kelompok diskusi ini, dan kemudian seolah-olah belum dikenal. Siap ya? Oke, silakan mulai berdiri. Mulai di rumah, posisi duduknya silakan, berdirinya boleh dimanapun. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, tapi dengan versi yang terbaru ya. Silakan. Oke, mulai. Halo, kami yang telah saya Nisa. Oke. Halo, aku Nisa, senang bertemu dengan kalian. Nama aku Lohan, ada yang bisa saya bantu? Aku mau ikut diskusi. Aku Siti, kalau aku lulus aku Nah, kan ini tuh sebetulnya suatu hal yang luar biasa ya. Tadi pertama kali kalian kesini tuh yang apa ya, sosok yang benar-benar berubahnya itu berubah gitu ya, pendiam. Ya sekarang ketika menjadi sosok yang baru itu ternyata yang tadi pagi itu terasa mustahil sekarang ternyata jadi bisa gitu. Nah, tadi kan Dinda mengenalkan diri dengan halonya, kemudian tadi bisa mengenalkan bulan menawarkan kontribusi, menawarkan bantuan juga, kemudian Siti juga tanpa diminta gitu dan sebagainya. Itu semua adalah minat sosial dalam aksi. Nah, apa yang kalian rasakan sekarang perubahannya? Oke, kita belum Dinda ya. Dibanding oke, padahal tadi sudah ada ungkapannya, saya merasa nyaman awalnya. Tadi yang terus maksudnya kembali lagi. Oke. Nah, ini kan Siti merasa betul ya. Itulah kan tujuan akhir dari semua yang kita lakukan sekarang. Kemudian sekarang masing-masing kalian itu merumuskan satu tujuan konkret untuk 30 hari ke depan. Sekitar berapa bulan itu? 1 bulanan ya? 1 bulanan. Nah, tujuan itu yang berkaitan erat dengan atau yang berkaitan langsung dengan minat sosial ya. Dan berlawanan dengan mistaken belief atau keyakinan yang salah itu yang tadi kalian lakukan. Nah, juga gimana? Sebetulnya apa? Itu membuktikan diri sendiri. Tadi di awal ketika Nisa mengatakan saya kita di awal kan bisa yang tidak percaya. Kayak tadi karena sudah melakukan masak nasi goreng tapi seolah-olah hal itu tidak berguna. Itu kan sebetulnya mah ketika sekarang dia bisa melakukan seperti itu artinya bahwa motivasinya cukup. Kalau enggak kalau gambarnya udah itu sebetulnya
penting itu adalah bukan gagalnya, tapi bangkitnya. Thomas Alva Edison itu yang menciptakan lampu, berapa kali beliau gagal? 99 kali katanya ya, katanya. Percobaan berapa yang berhasil? 100. Jadi baru berhasil di percobaan ke 100. Bahkan yang pencipta KFC itu siapa? Saya Colonel itu berpindah-pindah profesi. Di usia 60 sekian, beliau baru mencoba hal lain. Bahkan katanya 2000 sekian usaha dia gagal. Baru di usia 60 tahun, yang orang lain kalau 60 tahun itu gimana? Bukan usia yang sudah produktif kan? Usia yang sudah sangat tua. Tapi beliau membuktikan bahwa di usia seperti itu, yang fail berkali-kali, bahkan ribuan kali kan? Kita nggak tahu tuh kalau ada di posisi beliau, tapi kan bisa. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bulan itu, Pak, bentar, izin ada yang menelpon. Oke, kalau Siti bagaimana? Aku menolong tiap kali dalam percobaan ini. Saat sadar, aku gak akan membuat diriku nangis sendiri. Aku juga akan menemukan diriku untuk mencari orang tua. Itu luar biasa ya. Yang tidak kamu pernah lakukan selama ini, untuk tidak bisa tolong, sekarang justru dirumuskan tujuan untuk melakukan 3 kali ya dalam sebulan. Itu bukan hal kecil, tapi justru itu adalah transformasi. Oke, sekarang kita sudah memasuki fase akhir dari perjalanan ini, dari diskusi ini, dari konseling kelompok ini. Dan Bapak yakin perjalanan ini di kehidupan kalian adalah bukan perjalanan yang mudah ya. Tapi apa yang telah kalian tadi ungkapkan seperti capek, lupa untuk mengungkapkan bahwa saya adalah sosok yang sebetulnya bisa bersosial, kemudian apalagi tadi bingung kan ya. Nah itu sehingga suatu saat nanti akan muncul tadi apa insight. Ya, insight itu apa saja tentang diri kalian itu, misalnya ada juga ada komitmen terhadap perubahan yang sangat nyata. Nah, Bapak boleh jujur ya tentang proses ini. Mungkin saja proses perubahan itu nanti tidak berhenti sampai sekarang. Dan Bapak yang sangat harus boleh ke kalian itu harus tetap di akhir-akhir itu mungkin, atau pada saat kalian nanti di tengah perjalanan, mistaken belief-nya akan muncul. Tadi yang keyakinan yang salah itu pasti akan muncul. Itu mah tidak jadi masalah, yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara mengatasinya kan. Nah, dan itu juga sebuah hal yang sangat normal sebetulnya. Nah, yang berbeda adalah ketika kalian mengalami lagi hal seperti itu, seperti tadi terus tadi tidak percaya terhadap hal yang kamu lakukan, kemudian tadi tetap pada bayang-bayang kalian adik misalnya tadi, atau siapa lagi tadi misalnya Siti apa tadi, waspada dan sebagainya. Itu pasti akan dalami. Cuma sekarang kalian sudah tahu respon apa yang bisa kalian lakukan ketika itu muncul kembali. Gitu ya. Dinda gimana? Pak, tadi saya datang ke sini sama mama, tapi hari tanya, kirain cuma komunitas. Tapi makasih banyak Pak. Serius, ini pertama kalinya ada yang lebih insight, yang bisa menjelaskan kenapa saya bisa begini tanpa apa. Oke, tidak usah terima kasih apa ya, sebetulnya kan yang tahu solusinya bukan apa, tapi kalian sendiri, kalian membuat keputusannya, kalian ya, terus bisa. Aku kan jadi selama itu bukan dalamku, jadi cuma takut aja. Jadi ternyata takut itu tidak ada. Berarti ya. Oke, terus Tuhan. Aku mau bilang pada teman-teman di sini, kalian ada salah satu kelompok yang pertama kali membuat saya merasa gak harus pura-pura kuat atau pura
Terakhir Siti. Saya tidak terbiasa untuk berterima kasih pada orang karena saya merasa kalau saya itu yang harus memberi kepada orang. Tapi untuk saat ini saya akan mencoba. Terima kasih untuk Bapak dan terima kasih juga untuk kalian semua karena saya merasa kalau tidak baik-baik saja itu tidak apa. Bapak sangat bangga ya dengan kalian yang kalau mungkin ini hinggap di orang lain, ini belum tentu bisa diselesaikan. Nah, kalian adalah pribadi-pribadi yang sangat kuat dan bisa menanggung beban yang sangat berat. Jadi itu modal yang sangat nanti bisa kalian gunakan di kehidupan nyata nanti pada saat kalian itu sudah dewasa ya. Nah, hal terakhir yang akan Bapak sampaikan adalah bahwa setiap manusia itu punya tujuan akhir yang sama sebetulnya. Merasa terhubung, merasa berarti, merasa berkontribusi untuk sesuatu hal yang lebih besar dari diri sendirinya. Kemudian pengalaman keluarga kalian juga sempat membuat kalian meragukan ya, maka kalian itu layak mendapatkan itu semua. Nah, hari ini ingin kalian pergi dengan satu keyakinan, tapi keluar dari ruangan ini ya, dengan sangat yakin bahwa perubahan itu bisa terjadi. Kemudian kalian itu layak